selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga kali ini saham-saham batubara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 7076 terkoreksi 1,25%. Asing, kalau dilihat dari transaksi hari ini ada di 11,4 triliun, tutupannya di 7073. Waduh, di bawah 7080 ya. Jadi gimana nih? Agak rawan kalau nggak besok rebound. Kalau besok turun lagi udahlah selesai. Sangat berpeluang dia ke arah 6950 lagi. Mungkin sideways ya. Jadi kemungkinan besar IHSG Februari masih akan sideways. Dan hati-hati, biasanya di Maret tuh ya. Maret biasa merah. Nah, kalau nantinya pergerakan IHSG itu sideways di bulan Februari, ada potensi Maret jebol 6900 atau langsung jebol lah. Hati-hati pokoknya. Indikasinya kalau memang mau aman, ada potensi swing high dulu. IHSG mungkin menguji resisten 7500 yang menurut saya cukup berat kondisi sekarang. Ya mestinya tutupan besok nggak boleh jebol 7000. Ya nggak boleh merah, harus rebound besok. Kita lihat ya, kalau dia besok kembali ke atas 7100, ada peluang Februari masih diangkat lagi ya. Karena kalau pandangan saya, kalau dia mengarah ke 6900 besok dan Senin dia mengarah ke bawah lagi 6900, walaupun mungkin turun-turun tipis, hati-hati tuh. Kalau menurut saya hati-hati, maksimal Februari sideways dan berpotensi Maret jebol 6900. Hati-hati. Pokoknya jebol 6900 tuh hati-hati ya. Kalau mau bagus tadi gambarannya IHSG besok nggak boleh koreksi atau koreksi tipis. Asal Senin langsung balik ke atas 7100. Nggak boleh lebih dari maksimal Selasa. Selasa harus balik di atas 7100. Menurut saya itu pun menurut saya juga agak lemah kalau Selasa ya. Mestinya sih besok atau Senin itu maksimal balik ke atas 7100. Kalau mau aman ya. Jadi berpotensi besar ini swing low 7100 dan siap-siap Februari diangkat dulu sampai ya kalau bisa 7500. Mudah-mudahan ya. Seperti itu pergerakannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. Ya ini baru gambaran juga tapi belum pasti nih. Ada potensi pola pertahanan solder. Mungkin nggak biasa di Maret merah. Itu yang menjadi pertanyaan atau jaga-jaganya. Itu aja ya untuk IHSG saat ini. Besok hari terakhir perdagangan di Januari dan akan trading lagi atau akan buka lagi di tanggal 3 Maret. 3 Februari. Saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1660 menguat 1,84%. Indi bagus. Kalau menurut saya Indi bagus, cuman perlu hati-hati kalau dijebol 1600. Ya, sama kalau saham-saham. Nah, pola Indi ini sebenarnya udah bagus. Kenapa ini Bapak Ibu perhatikan? Nih, kalau ditarik seperti ini juga bisa nih, ya. Sama nih. Harusnya ini jadi swing low. Minggu ini nih swing low. Walaupun memang secara teknikal kurang bagus. MACD-nya juga dead cross walaupun masih tipis, volume di bawah 0 juga terbentuk. Nah, yang penting kalau mau bertahan di atas 1600 aman dan ya skenario-nya sama dengan IHSG. Kalau IHSG mampu bertahan di atas 7100, Indi bertahan di 1600 Februari. Kalau IHSG angkat naik tembus 7200, Indi tembus 1800. Target Februari 2000. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Adro yang ditutup di harga 2300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Adro lagi bertahan. Mudah-mudahan ini support sebenarnya lemah, tapi kalau dia bisa sideways sampai 2400 tuh lumayan juga, dikasih 4,5% ya. Kalau nekat melihat indikasi hari ini hammer ekor panjang, wah spekulasi buy hari ini mungkin di 2300. Pokoknya koreksi 2% maksimal 3%, besok buang aja udah, jangan harap-harap lagi. Low-nya hari ini di 2250. Nah, itu 2% kan, 2,5%, 3% out. Tinggal kalau mau bagus besok hijau Adro ya. Itu aja dulu untuk Adro. Lanjut AAD yang hari ini cukup luar biasa, 6,6% ke harga 9625. Apa yang menjadi sentimen? Langsung saja ke teknikalnya. AAD ini sentimen infonya ya, rumor bukan info, rumor. Ada kabar burung tapi ya belum pasti, belum bisa dikonfirmasi. Ada potensi masuk dalam indeks MSCI di bulan Maret ya. Tapi kan kita menunggu rilisnya nanti di 11 Februari. Nah, rilis kalau melihat secara teknikal seperti ini ada potensi
Beda dengan BRMS. Tapi BRMS nanti ya besok pagi analisanya saya upload untuk grup Bakri. Kenapa BRMS itu turun dalam hari ini, nanti saya analisa untuk upload besok pagi ya. Nah, kita ADI dulu. ADI ini ada sentimen juga di grup, saya sudah infokan nih ya, contoh info-info di grup, tapi masih wait and see ya. Belum berani spekulasi buy hari ini karena ya perkiraan saya sih susah dia menembus 9.200 hari ini, sideways dulu, tapi ternyata dia langsung breakout ya. Jadi infonya mau masuk indeks MSCI. Kalau benar target kemungkinan besar 10.500 bisa. Apakah bisa all time high? Kita lihat aja nanti. Yang pastinya targetnya harusnya bisa 10.500. Kalau mau masuk indeks MSCI ya minimal. Coba lihat double bottomnya ini, ada potensi juga. Cuman harga sekarang itu jauh dari support ya. Supportnya itu ada di 8.800. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Harusnya Adi tadi berani spekulasi buy ya. Saya nggak terlead, nggak dalam cut lossnya 4% ya. Kalau beli tadi nekat. Cuma ya tadi itu takutnya open market juga kan hari ini tuh baru open setelah hari libur. Takutnya ada apa-apa. Tadi itu saya sempat scalping di AAD ini. Screenshotnya ya, saya beli di 9425, jualan di 9725, 2,5% aja udah saya bungkus. Itu sesi 1. Habis itu dia sempat turun lagi ke 9.500, saya nggak ambil. Waduh, ini ada potensi koreksi nih. Kalau saya lihat bid overnya ternyata ditarik naik lagi. Udahlah, memang analisa tuh nggak bisa selalu tepat benar ya. Yang penting kita entry itu sesuai dengan analisa, bukan modal feeling doang. Nah itu untuk Adi saat ini ya. Jadi apakah bagus? Harusnya bagus. Selamat bagi Bapak Ibu yang masih punya dari harga listing atau beli di 8.800 ya. 8.800 9.600 tuh berarti ada 800 poin ya, 10% hampir. Ya jangan sampai hilang lah. Sisa 5% ya bungkus kalau dia turun. Itu untuk Adi saat ini. Kalau ditanya boleh beli nggak? Jauh dari supportnya, tinggal Bapak Ibu skenario-nya, strateginya seperti apa aja. Risk reward sama, 9% cut loss, 9% TP minimal ke 10.500. Adi disclaimer, analisa kembali. Menarik harusnya Adi, cuman saya nunggu lah hari Senin Selasa nanti gimana dulu. Kalau naik terus ya udah saya anggap ketinggalan. Ya nggak bisa juga kita maksa. Kenapa? Nggak bisa maksa. Takutnya timbul berbalik arah ya. Contohnya BRMS tuh, kemungkinan besar para swing trader itu banyak yang ya kena SL. Sinyal masuk MSCI ternyata enggak. Nantilah saya analisa ya. Itu aja dulu untuk AAD. Lanjut ADMR yang ditutup di 1010 terkoreksi 0,98%. ADMR belum, kalau ADMR tapi disupport. Coba lihat time frame weekly-nya kemarin koreksi. Weekly hari ini belum ya, karena besok hari terakhir. Belum lah, kalau menurut saya belum. Cuman ya kalau nekat, karena ini level psikologis, siapa tahu besok candlenya bullish engulfing, tiba-tiba hijau kan di atas 1050 tutupan. Wah bagus ya. Pokoknya kalau dia membentuk low baru di bawah 990 udah jelek. 970 out dari harga sekarang 4% kalau berminat. Disclaimer. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2.680 terkoreksi 0,74%. PTBA saat ini masih mencoba bertahan. Ini sideways range pendek masih sama analisa saya. Februari antara diangkat atau jebol. Hati-hati, pokoknya 2.600 tuh jagaannya. Simple analisa PTBA nih. Kalau Bapak Ibu yang mau pakai stop loss, kebetulan risknya kecil, paling maksimal di bawah 5%. Tapi kalau dia jalan di Februari itu minimal 3.000 ya. Jadi ada potensi 10%. Tuh 3.000 lah kita targetkan di Februari, 11%. Dan SL-nya cuma 4,5%. Kalau Bapak Ibu berminat sampai Februari ini jebol 2.600 gagal. Ini kan seperti yang sering saya bilang, pergerakan range pendek ini antara dari tarik naik atau dibuang. Mana range pendek ini? Support resistennya atau deket-deket aja nih. Dari 2.660 sampai 2.710 nih. Tektok ya. Ini range pendek yang saya bilang ya. Tapi nggak tahu yang lain bilang ya. Pokoknya sideways lah. Sideways range pendek ya, antara ditarik naik atau dibuang aja. Kalau pandangan saya kemana? Tarik naik mudah-mudahan. ISG bullish. ISG tembus rebound. Tembus 3.200 bullish. PTBA ada potensi ke akan. Ini juga dia lagi mencoba bertahan di atas trendline downtrend. Ya, kuncinya 2.600 jangan jebol. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 25.900 terkoreksi 1,61%. Asing belum dibuka. ITMG koreksi biasa. Menurut saya koreksi biasa. Ya, cuman volumenya memang besar ya. Mudah-mudahan besok rebound ya. Kalau besok rebound berarti ada candle bullish engulfing kan, aman, harusnya aman. Pokoknya di atas EMA 200 aman. Risknya kecil nih ya. 25.000 tuh pertimbangkan stop loss saja jebol itu untuk ITMG.
Lanjut PTBA, lanjut UNTR yang ditutup di harga 24.475 terkoreksi 2,49%. PTBA, oh PTBA udah ya, ITMG, UNTR. Langsung saja ke teknik. Waduh, UNTR jebol. Jelek gak? Jelek. Apakah besok bisa balik? Itu nggak tahu pasti. Tapi kita lihat aja besok. Tapi kondisi sekarang, kalau besok melanjutkan ke penurunan, UNTR jelek. Ya, lanjut ke bawah. Jauh nggak arah? Jauh. 23.000 minimal. 23.000 ini minimal. Nah, ya. Dead cat bond, iya. Pola dead cat bond. Kenapa? Dia sudah membentuk lower high. Lower high. Nih, low di atasnya nih. Pertama. Terus di sini. Nah, ini jebol. 25.000 udah ke bawah. Sangat mungkin 23.000. UNTR. Skip. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 486 terkoreksi 2,8%. Doit, waduh, di level psikologis nih antara dia mantul, kalau bisa mantul Februari bagus, minimal ke 500 525, tapi kalau jebol juga 480 udah ke bawah. Kemana arah? 400-an. 400 ada potensi. Ya, untuk Doit saat ini, ya kalau Bapak Ibu berani berspekulasi buy, ya 480 tuh jagaannya. Tapi indikasi sudah lemah. Kalau menurut saya udah lemah. Apakah bisa swing atas? Kemungkinan besar ya. Sama gambarannya ISG, kalau ISG rebound bisa rebound. Kalau ISG tembus 7.200, Doit bisa bertahan di atas 480, target 500 525. Itu aja dulu untuk Doit. Saat ini lebih wait and see. Lanjut Harum yang ditutup di harga 900 terkoreksi 1,09%. Harum, waduh, mantul dari 880 ya. Apakah bertahan? Kita lihat aja nanti. Tapi menarik nih kalau dia bisa ya bertahan di atas 900, cukup aman lah. Ada potensi swing atas 950, lumayan bisa dikasih 5%. Kita lihat aja ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu udah kebeli Harum, nih kebeli Harum, kalau dia mau bentuk low baru besok atau Senin minggu depan udah ada potensi downtrend lagi. Sekarang kalau menurut saya lebih wait and see. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 4.290 terkoreksi 0,69%. BSSR aduh jebol juga 4.300 ya. Jelek gak? Jelek. EMA 200-nya lagi jagaan terakhirnya ya, atau neckline-nya nih 4.200. Kalau saya lebih skip. Kalau mau nawar di mana sekalian di bawah 4.200. Naik ke 4.300 itu kan lumayan dikasih 2%. Atau skip aja lah. BSSR nggak menarik. Kalau mau Indi ya tadi, Indi itu lebih menarik daripada BSSR. Kenapa? Volatilitasnya bagus dan sentimen royalti dan apa kemarin PIP apa itu ya. Nah itu jadi sentimen juga bagus daripada BSSR ya. BSSR skip saat ini belum. Gimana kalau untuk investasi jangka menengah, jangka panjang? Bapak Ibu lihat fundamental aja lagi ya. Saat ini secara teknikal kurang menarik BSSR. Lanjut ABMM yang ditutup di harga 3.400 terkoreksi 1,4%. ABMM hati-hati, kalau saya lebih wait and see. Bisa ada potensi jebol 3.400. Jadi saat ini ABMM skip. Ini kalau saya lihat waktu itu tuh ya portofolio terbesarnya ya BSSR apa ABMM nih. Investasinya Pak LKH. ABMM kalau nggak salah ya. Ya kalau Bapak Ibu yakin dengan Pak LKH silahkan beli. Kalau nggak yakin ya jangan. Kalau sabarnya seperti Pak LKH juga boleh beli ya. Ya dia bisa minimal 3 tahun 5 tahun sabar menunggu silakan. Tapi kalau untuk trading saat ini belum, skip aja. Lanjut Bian yang ditutup di harga 20.400 terkoreksi 0,12%. Bian mampu rebound, tapi hati-hati Bian nih ya sama Bian nih Februari antara ditarik naik ngangkat potensi 22.000 atau kena buang jebol 20.000. Pokoknya kalau dijebol 20.000 minggu depan downtrend. Gagal, lanjut ke bawah. Bian, lanjut Toba yang ditutup terkoreksi 3,76% ke harga 358. Toba jebol juga ya. Lihat Toba nggak mampu juga. Jadi saat ini wait and see juga Toba ya. Waktu itu juga saya bilang kalau dia di atas 380 baru incar. Dan ternyata hari ini koreksi lumayan dalam 3% lebih. Jadi kemana arah Toba? Potensi ya. Ini belum pasti. 300 uji dulu adalah resisten kuat dari Desember 2023. Sebelum dia rally panjang ke situ kemungkinan besar. Apakah itu bisa jadi swing low-nya setelah itu dia bangkit? Mungkin aja kita lihat. Tapi trennya arahnya kemana? Ke bawah. Toba. Skip dulu. Gimana yang sudah punya? Kalau Bapak Ibu baru lossnya 7%, ya jebol 350 buang aja. 10% buang aja. Kalau saya disclaimer ya, kalau Bapak Ibu yakin silakan di hold. Kalau masih 5-10%, pindahkan ke Big Bang. Udah harga sekarang Big Bang BBCA kalau mau lebih aman, atau Bank Mandiri, BBRI juga, BBNI bisa tuh kalau Bapak Ibu minat ya, daripada di Toba nih kalau berminat. Tapi ya namanya namanya saham nih kita nggak tahu masa depan ya.
tiba-tiba toba 2-3 bulan rally naik tinggi, ya bukan rezeki. Yang seperti itu tinggal keyakinan, conviction Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu percaya fundamentalnya atau seperti apa? Kalau Bapak Ibu modal feeling doang, kalau duitnya dingin, ya ibaratnya gambling juga. Kita nggak tahu masa depan, kan nggak tahu nih siapa yang naik tinggi. Tapi yang pastinya toba kalau memang diangkat, digoreng, ada sentimen jauh lah naiknya daripada Big Bang. Ya pasti rally-nya lebih tinggi daripada Big Bang. Tinggal Bapak Ibu yakin nggak? Kalau nggak yakin, nggak tahu fundamental, mau cari aman, safety, dan menghilangkan atau mengurangi rugi yang 10%, pindah ke Big Bang lebih aman. Menurut saya disclaimer bukan juga harus diikuti. Ya, disclaimer itu. Toba saham terakhir KKGI ditutup di harga 462 terkoreksi 3,34%. KKGI downtrend ke bawah ya. Target berapa? 400. Skip aja dulu saat. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.